Halo, assalamualaikum sobat dosen. Ketemu lagi dengan saya setelah lama tidak ngonten karena kesibukan sana sini dan juga PPKM, sehingga kita fokus saja bekerja dari rumah. Rekan-rekan, hari ini saya punya banyak sekali pekerjaan di kampus sehingga saya mengharuskan ke kampus, dan di kampus saya ditemenin oleh beberapa rekan atau partner, yaitu ada beberapa rekan tim branding. Di sini ada Pak Yonade, kemudian ada Pak Andreas, dan juga ada 2 orang mahasiswa yang setia membantu saya. Nah, ini pekerjaan kita sudah 50% berhasil, dan ternyata hari ini tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu kita extend waktunya sampai besok. Nah, besok kita tinggal take video untuk 3 agenda, kemudian baru kita evaluasi. Oke rekan-rekan, mumpung di sini ada 2 orang mahasiswa ini, kita sempatkan lah untuk tanya-tanya ya, sambil santai-santai aja. Di sini ada Mas siapa nih? Ya, kenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Aditya Fernanda, biasa dipanggil teman-teman Adit ya. Adit. Saya berkuliah di kampus ini UM. Sekarang sudah lagi proses semester akhir. Jadi ya nggak perlu disebutkan lah semester akhir itu semester berapa, yang penting semester akhir rekan-rekan ya. Oke, asalnya dulu Mas Adit, ini dari mana nih asalnya? Asal saya dari kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya dari luar Pulau Jawa. Oke, dari Banjarbaru ya. Biasanya kalau rekan-rekan dari luar Jawa itu ada paguyuban atau apa itu namanya, kelompok? Iya, kami sebutnya biasanya itu Orda atau organisasi daerah. Oke. Di organisasi daerah, rekan-rekan dari Banjarbaru pastilah udah mengenal nih, karena kapan hari saya ada meeting dengan beberapa mahasiswa ya, yang juga ternyata dari Banjarbaru. Saya tanyakan kenal Mas Adit ini atau enggak, ternyata kenal. Dulunya aktivis juga, aktivis. Dulu kalau nggak salah ketua OSIS ya. Ya, pas yang meeting dengan saya itu ternyata satu sekolah dengan Mas Adit, dulu ketua OSIS di SMA Negeri 1 Banjarbaru. SMA Negeri 1 Banjarbaru. Oke, jadi buat rekan-rekan yang dari SMA 1 Banjarbaru nih, ada ketua OSISnya dulu. Oke, Mas Adit, kita bincang-bincang ringan aja ya. Ini kita ngobrolin mungkin yang sekarang adalah kuliah online, karena banyak sekali mahasiswa yang bertanya itu terkait tahun ajaran baru Universitas Negeri Malang menyelenggarakan kuliah offline, tatap muka atau online. Nah, kita bahasnya bukan terkait dengan tahun depan itu akan online atau offline, tapi kita bahasnya terkait dengan gimana nih perasaannya selama ini, selama 1 tahun lebih ini merasakan kuliah secara online. Perasaannya seneng atau gimana nih? Ya, dibilang senangnya juga ada, dibilang susahnya juga ada ya. Jadi campur aduk lah, karena ini kan transisi baru ya. Yang awalnya kita terbiasa belajarnya offline, tatap muka, terus sekarang agak beda. Jadi penyesuaian ya, untuk saya pribadi dan teman-teman juga menggunakan platform seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain. Ya, saya rasa yang saya rasakan itu sama saja seperti orang biasanya, bahwasanya pembelajaran online itu sedikit agak susah dikarenakan kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan pengajar. Jadi agak terbatasi lah, karena kan di beda lokasi kita interaksinya via feed callan aja ya, suara dan gambar, video gitu, sehingga pembelajaran seperti praktikum itu mungkin agak beda ya, agak berat kalau dibilang kalau secara online karena tidak langsung tatap muka. Kemudian juga interaksi pun jadi terbatas dikarenakan nggak bertemu langsung. Jadi itu lumayan transisi yang berat untuk beberapa orang. Mungkin kalau bagi beda-beda ya, karena juga ada menanggapinya dengan santai. Tentunya saya ya, kalau saya ini tipe-tipe yang agak manutan aja wes. Jadi kalau misalnya perubahan pun saya menyesuaikan aja. Kalaupun ini susah bagi saya sudah susah sebisa saya aja gitu. Karena kadang kalau online itu terutama dalam hal tugas gitu, jadi kadang lebih susah mengerjakannya dikarenakan
apa yang dijelaskan di meeting, di Zoom meeting itu belum tentu jelas dan tergambar dengan spesifik gitu penjelasannya. Belum tentu komplit Komplit gitu juga, ya. apalagi keterbatasan komplit, waktu. dan lain-lain itulah. Saya rasa sama aja lah problemnya yang dialami saya oleh teman-teman saya juga. Kalau sukanya apa nih sukanya? Itu tadi kan beberapa kendala nih. Kendala. Kalau sukanya apa yang disuka gitu? Terus aja kalau ya dari saya pribadi ya, saya suka itu gak terlalu formal dikarenakan ya udah, jadi kita tetap tinggal di kamar, tinggal di rumah, kemudian buka laptop, asalkan atasannya rapi ya. Ini kalau pribadi aja nih, atasannya rapi, pakai hem, pakai kemeja, bawahannya pakai celana atau pakai sarung pun gak masalah. Dan bahkan kalau mau cerita curhat pengalaman pribadi nih, saya pernah itu waktu saya kuliah online, kulon itu, isinya kulon ya, jadi kulon nih bahasa gaulnya, kulon, kuliah online. Baru tahu saya, kolon. Nah itu kulon, kuliah online. Oh kulon. Nah jadi saat kulon itu saya benar-benar baru bangun itu, saya lupa ada jadwal pagi, jadi saya telat sekitar 5 menit. Alhamdulillah pengajarnya masih mempersilakan untuk join ke room, dan saya belum mandi, jadi saya cukup membasahi muka, basahi rambut, sisir-sisir udah kelar. Jadi itu mudahnya sih, jadi nggak seribet kuliah online offline ya. Jadi kita harus mandi pagi, sarapan dulu, berangkat ke kampus dan lain-lain itu ribet kan. Nah online itulah kemudahannya. Salah satu sukanya ya dari saya, sukanya gitu sih, tidak terlalu formal, tidak seformal kuliah offline. Nah gitu. Oke. Kemudian di kuliah online juga lebih teratur, mungkin susah untuk bertanya, soalnya kadang saya pengen bertanya, kendalanya adalah dari koneksi ya. Kalau saya pribadi itu koneksi, walaupun saya udah pakai wifi, belum tentu wifi-nya bisa lancar dengan jaya tuh gak mesti sih. Jadi ada kalanya pada saat tertentu itu wifi-nya nge-lag atau bahasanya koneksinya terhambat gitu koneksinya, sehingga saya bertanya di mic ternyata gak kedengeran suaranya oleh dosen saya. Kemudian kadang kendalanya juga banyak lah seputar koneksi lah intinya. Tidak semua mahasiswa atau peserta didik itu memiliki koneksi yang kuat gitu. Itu mungkin. Oke. Kalau itu masalah koneksi. Kemudian kalau disuruh memilih ya, kalau Anda masih punya beberapa mata kuliah gitu, tahun ajaran baru nih, itu kira-kira memilih untuk kalau ada kesempatan nih ya, kuliah online atau kuliah tatap muka offline aja, lebih suka yang mana nih? Oke, ya tentu saja saya memilih offline dikarenakan ya setelah saya pikir lagi, walaupun awalnya saya pikiran kuliah online itu lebih memudahkan saya karena tidak perlu kemana-mana, tetap di rumah aja, dan bahkan saya pernah matiin kamera kemudian saya gak ikut materi. Itu yang jahatnya, yang parahnya tuh, yang nakalnya saya. Ternyata kuliah offline lebih seru sih, karena itu bertemu dengan teman langsung, bertemu dengan teman, terus interaksi dan lain-lain. Jadi saya rasa saya lebih prefer kuliah offline. Oke, kuliah offline. Harapannya ke depan untuk pendidikan kita di masa pandemi apa kira-kira Mas? Ya, harapan saya terutama untuk proses pembelajarannya ya. Saya nggak berharap apakah harus offline atau online. Jadi menyesuaikan apa kata pemerintah, terus menyesuaikan kondisi aja. Kalaupun tetap online tidak apa-apa. Yang penting dari pemerintah bisa memberikan lagi solusi yang lebih baik. Misalnya perataan pembagian kuota internet ke seluruh mahasiswa, kemudian memberikan solusi jadwal belajar online yang lebih luang lagi. Jadi tidak hanya pada saat jam pelajaran saja kita bisa interaksi dengan teman-teman, tapi bisa juga bertanya kepada pengajar saat di luar jam pelajaran. Jadi walaupun online tapi tetap luasa untuk pembelajarannya secara berlangsung gitu sih. Oke, itu ya tanggapan terkait dengan kuliah online oleh Mas Adit. Terima kasih waktunya Mas. Semoga memang pendidikan kita tetap baik dan tetap berkualitas walaupun kita online, karena memang di tengah pandemi ini ya, di tengah pandemi. Oke, terima kasih waktunya. Oke teman-teman. Oke rekan-rekan, di sini saya sudah bersama dengan mahasiswi yang dari tadi membantu kami untuk membuat konsep video yang akan kita buat sebagai tugas. Kita akan lanjutkan ya pertanyaan setelah tadi dengan Mas Adit. Kita coba lanjutkan dengan satu mahasiswi nih. Boleh diperkenalkan dulu nama kerennya siapa?
Dari Malang. Oke, asalnya Malang. Masih semester baru kan ya ini? Oke, berbeda dengan Mas Adi tadi yang sudah di semester akhir. Nah ini pelengkap kita nih, mahasiswa semester baru ya, baru. Jadi sudah melaksanakan perkuliahan ya 1 tahun berarti 2 semester. Nah kira-kira dari kuliah online selama ini nih, suka dukanya apa nih? Kalau untuk suka lebih enak aja gitu, lebih fleksibel dari waktu itu kan, jadi lebih banyak bisa melakukan hal lain. Kalau misalnya mau kuliah kan langsung tinggal buka laptop. Kalau offline kan jadinya harus berangkat ke kampus, harus pakai baju, harus mandi gitu. Sukanya juga nggak usah mandi juga nggak apa-apa sih, cuman cuci muka terus ganti baju. Terus sukanya kalau ngerjain tugas-tugas tuh jadi lebih enak aja sih kalau online. Oke, itu dari persepsi seorang yang baru masuk kuliah. Ya. Sampai sekarang belum pernah ketemu dengan teman sekelasnya. Itu gimana rasanya tuh? Rasanya aneh ya, soalnya kayak udah lama kan, udah 1 tahun juga, terus belum bertemu itu kayak masih belum kenal gitu, kayak bukan teman kelas. Kan harusnya kalau teman kelas kayak udah akrab ya, udah saling kenal, tapi ini kayak kita cuma sekedar tahu namanya gitu, kita cuman ngobrol tentang tugas gitu, masih belum kerasa feel pertemanannya gitu sih. Jadi mungkin kalau dipertemukan gitu ya, misalkan ada suatu kegiatan mengharuskan datang ke kampus, mungkin juga akan ada sedikit kesungkanan untuk menyapa gitu. Iya. Pernah nggak merasakan gitu ya? Tiba-tiba ketemu terus, ya bener nggak sih ini yang Iya, teman saya? waktu itu waktu ngambil alma mater itu kan juga sempat ketemu sama teman-teman. Itu jadi kalau nyapa tuh kayak mau nyapa, bener nggak anak ini gitu temanku gitu. Oh ternyata bener, terus aku juga nyapa tapi masih sungkan-sungkan gitu, belum pernah ketemu juga soalnya. Iya, karena memang saya juga pengalaman, saya datang ke jurusan, kemudian ini kayaknya mahasiswa saya nih kayaknya. Tapi dia juga mungkin juga perasaan yang sama, ya bener nggak sih ini dosennya gitu. Jadi memang itu repotnya kalau memang mulai dari awal masuk belum pernah ketemu teman sama sekali secara offline ya. Itu mungkin dari pertemanan itu. Nah kalau disuruh memilih nih, ada pilihan tahun ajaran baru online apa offline? Kalau saya pribadi sih milih offline ya. Soalnya dari saya sendiri juga belum pernah merasakan gimana serunya kuliah offline, karena kalau dari diceritain kakak tingkat tuh seru gitu loh kalau kuliah offline, ngerjain tugas bareng sampai malam gitu, terus jalan-jalan juga bisa, terus kayaknya seru-serunya itu belum kerasain gitu loh kalau di kuliah offline. Terus juga belum ketemu teman juga, jadi ya udah cuman ketemunya di media sosial, itu kan belum kerasa tuh juga. Jadi saya milih offline sih. Oke, harapannya untuk pendidikan kita ke depannya apa? Harapannya untuk pendidikan kita ke depannya itu mungkin mungkin kalau untuk melaksanakan offline kan sepertinya juga masih belum bisa, masih harus online, tapi mungkin bisa mencari alternatif atau variasi dalam pembelajaran itu, karena dari kuliah online ini lebih banyak materinya tuh kurang terserap dari kita sebagai pelajar tuh saya merasa nggak maksimal gitu loh. Mungkin bisa lebih mencari tahu gimana ya caranya biar walaupun daring, walaupun online masih nyampe gitu loh ilmunya ke para siswa atau mahasiswa. Oke, jadi ini memang PR bersama ya, baik dari pengajar maupun dari peserta didiknya. Memang kita sama-sama punya PR rekan-rekan, bagaimana di pengajar ini bisa memberikan atau menyampaikan materi dengan baik dan porsinya pas, tidak terlalu banyak tugas, kemudian materi juga bisa terserap dengan baik. Kemudian dari peserta didik atau mahasiswa ini juga belajar untuk mencari kiat-kiat belajar dengan gaya baru ya. Kalau dari
Kalau dulu itu kan masuk ke kelas, kemudian kita masih punya semangat karena kumpul dengan teman-temannya, motivasinya ada. Nah sekarang kita udah di rumah sendirian, setiap hari menghadapi laptop dengan sekian materi, tidak ada teman, mungkin di situ feel atau motivasinya kurang. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Oke sobat dosen, itu tadi yang bisa kita ambil dari wawancara bersama dua narasumber kita. Semoga ke depannya kita selalu diberi kesehatan di tengah pandemi ini, karena tidak mudah bagi pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan offline secara penuh. Jadi semoga sedikit demi sedikit kita bisa, dan sepertinya ekologi pembelajaran juga harus berubah ke arah yang lebih baik dengan gaya-gaya baru. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. See the future, be the future.